Selamat sore guys. Sekarang gue baru habis dari stasiun Gambir. Jadi gue dari sini tadi, stasiun Gambir baru keluar. Dan gue akan kembali ke Depok. Jadi gue dari stasiun Gambir itu habis ngantar teman sahabat sejak dahulu kala, anjay. Enggak juga, enggak lama-lama amat sih. Baru beberapa tahun dari gue masih SMA. Dan sekarang gue mau pulang ke Depok, tapi ini lagi golden hour di Monas. Bagus ya guys ya, sayangnya nggak bisa masuk, nggak bisa foto-foto di dalam. Oke, kita lanjut balik pulang. Gas. Kita ke Depok. Jadi ini sore hari ya guys ya. Tepatnya jam 17.19. Jam 5 sore lewat 19 menit. Ya ini dia lah yang namanya jam pulang kantor atau jam pulang kerja di Jakarta. Salah satu pemandangannya ya kayak gini ya guys ya, macet. Nah kalau di macet gini kita nggak tahu guys di jalan, apakah orang-orang pikirannya masih pada seger kah, atau yang habis dapat masalah dari kantor. Pokoknya kalau udah sore gini udah lebih rawan lah. Kenapa gue bilang rawan? Karena orang udah pada capek, orang udah pada lelah dengan pekerjaannya dari kantor. Jadi tingkat emosionalnya juga berbeda guys, nggak kayak pagi-pagi guys. Yang kita butuhkan dalam situasi ini hanyalah saling mengerti aja ya guys ya. Karena nggak ada salahnya kita bersabar sedikit. Yang penting kita selamat sampai tujuan dengan aman, tentram, sentosa. Buset, kayak ucapan ulang tahun ya. Aman, tentram, damai, sentosa, sehat selalu. Jadi yang namanya kita kalau bawa motor, kita bawa kendaraan, saat kita memutuskan untuk membawa kendaraan pribadi, kita sudah harus siap dengan resiko-resiko di jalan guys. Salah satunya adalah terjebak di kemacetan. Ya kalau kita nggak mau kena macet ya terulang aja. Ini simpang Tugu Tani. Wes. Nah, kita akan mengarah ke Cikini. Dari Cikini kita arah ke Patung Pancoran. Kita lewat Pasar Minggu. Atau kita enakan lewat ini ya guys ya, lewat Rasuna Said. Ntar dia lihat situasi dan kondisi. Tapi kayaknya kalau jam begini enakan lewat Rasuna Said, Jakarta Selatan. Sama-sama macet sih, jatuhnya lebih muter. Tapi setahu gua sih nggak separah lewat Pasar Minggu seharusnya. Buset nih, Cikini juga macet gini ya Pak ya kalau bubaran kantor. Padahal jalan di Cikini ini udah dilebarin guys. Nggak kayak waktu Cikini tahun 2018, 2019 itu jalannya masih satu lajur. Ini sih udah dua lajur. Tapi itulah namanya juga Jakarta. Macet tetaplah macet. Beginilah guys, nggak jadi lewat Pancoran karena kayaknya macetnya parah di sana. Jadi kita lewat sini aja guys ya. Kita ke arah Sudirman. Kita coba lewat Sudirman, baru Antasari kan. Setidaknya walaupun macet, jalannya nggak sesempit kalau lewat Pancoran Pasar Minggu ya guys ya. Ini jam 5.35, 17.35, dan bensin gua hanya berkurang 1 batang.
di pemakaian 121 kilo. Bar bensin ini, bar buat indikator bahan bakar tuh nggak bisa dijadiin patokan satu bar itu berapa liter, itu nggak bisa. Karena sepengalaman gue setiap barnya itu beda-beda guys. Dari full tank dia berkurang satu bar itu beda. Dan selanjutnya kalau berkurang juga beda lagi. Jadi nggak nentu berapa liter dalam satu barnya itu. Cara gue pribadi buat ngukur bahan bakar satu kendaraan itu, gue lebih suka menggunakan metode full to full. Jadi metode full to full itu gimana bang? Caranya bang? Caranya adalah gue akan memakai kendaraan yang akan gue ukur bahan bakarnya nyampe memang bener-bener habis nih, sampai kedap-kedip, nyampe titik darah penghabisan lah istilahnya. Nah, kalau gua rasa udah cukup, misalnya gua ngerasa udah kayaknya bentar lagi udah mau mulai mogok nih kalau gua paksain, baru gua ngisi full lagi bensinnya. Nah, saat gua ngisi full bensin gua reset trip meternya. Di motor ini kan ada trip A, trip B. Gue biasanya pakai trip B buat mengukur pemakaian bahan bakar. Ini trip B. Ada juga ini real time penggunaan konsumsi bahan bakar real time-nya. Ini ada rata-rata penggunaan pada trip A. Ini rata-rata penggunaan pada trip B. Ini total odometer gua masih 3925. Ini masih kilometer rendah ya guys ya, karena jarang dipakai buat jalan jauh ini. Paling jauh baru ke Bandung doang, sisanya buat toko doang. Nah, trip A itu gue biasanya buat oli. Ya, siap-siap. Trip A itu biasanya gue buat oli, dan trip B itu gue buat ngukur konsumsi bahan bakar. Kita lanjut lagi nih, sampai mana tadi ya? Full to full ya. Setelah gue kosongin dan gue isi lagi, gue ukur tuh di trip B yang tadi gue tunjukin, sampai dia ntar habis, sampai dia kedap-kedip lagi. Dan biasanya gue nunggu sekitar 50 km lagi untuk motor ini ya. Jadi pas dia kedap-kedip nggak langsung gue isi, tapi gue nunggu 50 km lagi, dengan asumsi gue 50 km itu gue habisin bensinnya. Nah, nanti kan kelihatan tuh total penggunaan gue dari baru habis ngisi bensin nyampe dia habis itu berapa kilo. Tinggal kita lihat tuh kita habis uang berapa untuk ngisi bahan bakar itu. Kalian bisa pakai perhitungan uang, bisa juga pakai perhitungan liter ya guys ya. Caranya, trip yang udah gua ukur tadi, dalam hal ini trip B kalau di motor gua bagi dengan liter yang gua beli pas pengisian bahan bakar. Itu cara gua. Jadi ntar setelah kalian bagi, ngesen dong pak baru belok, bukan belok dulu baru ngesen. Jadi setelah gua bagi, ntar kan dapat angkanya. Angka dari hasil pembagian itu adalah konsumsi bahan bakar per liter atau per kilometer juga bisa kalau kalian baginya pakai jumlah uang yang kalian keluarkan. Itu akan dapat, dan itu bisa jadi acuan lo, bisa jadi patokan lo buat merencanakan satu perjalanan panjang. Kalau kita mau melakukan satu perjalanan panjang, alangkah baiknya kita mengenali karakter kendaraan yang akan kita bawa ya guys ya. Wah, kalau jam pulang kantor gini nih, jalanan padat, orang yang nunggu busway juga padat. Gue nggak biasa guys pulang mau naik motor ataupun naik mobil pas jam pulang kerja gini, karena ya itu malesnya, macet, jalanan padat, ngantri. Tapi ya mau gimana lagi ya, kalau ini memang kenyataan yang harus bisa kita hadapi kan. Asik sebagai orang yang tinggal di area padat penduduk, dinikmati aja.
Lagi pula masalah itu, ya ilah si bapak, lagi pula masalah itu juga nggak bakal kerasa terlalu berat. Gue nggak bilang akan hilang ya, tapi gue cuma bisa katakan nggak akan begitu berat kalau kita nikmati. Anjay. Jadi kalau macet gini kita santai aja ya guys ya, daripada kita buru-buru ujung-ujungnya kita nyerempet orang, kita nabrak orang, atau bahkan kita ditabrak. Mending kita nikmati waktu aja ya guys ya. Waduh, seger banget muka gue liat kayak gitu. Lampu stop lamp berjejer di jalan, mantap. Maju Jakarta. Emang selama COVID itu kita kadang bilang ya, oh sepi banget nih, jadi sepi banget Jakarta, jadi sepi banget ibu kota, kayak nggak ada kehidupan. Giliran padat gini, selamat menikmati ya guys ya. Apalagi yang bisa kita bilang kalau udah padat kayak gini. Dalam situasi kayak gini, alangkah baiknya kita bersyukur aja ya guys ya. Karena walaupun macet, bersyukur tidak hujan. Kalau hujan, kalian udah sampai di rumah, jangan terlalu banyak mengeluh. Yang penting kita sampai dengan selamat ya guys ya. Gua bingung sih dengan adanya jalur sepeda di sebelah kiri ini, menguntungkan atau merugikan. Karena kalau saat nggak macet itu nggak ada masalah ya guys ya, karena nggak padat. Tapi giliran macet kayak gini dan ada pembatasnya, apakah kita boleh lewat jalur sepeda? Kan itu pertanyaannya. Kalau jalur yang kayak gini mungkin kita masih bisa ngambil kayak gini, habis itu di depan kita keluar lagi. Tapi kalau jalur sepeda yang diberikan pembatas itu, jadinya kan dilema kalau kita mau masuk. Yang namanya udah dibuat khusus sepeda, berarti dikhususkan untuk pengguna sepeda. Tapi kalau kita masuk, kita ngelanggar nggak ya? Kalau udah ada peraturan yang mengatur, kita jatuhnya adalah seorang pelanggar. Tapi kadang kalau mau dipikir, kalau itu kosong enak banget ya, macet-macetan sementara itu kosong. Giliran kita pakai, syukur kalau lagi nggak ada sepeda. Kalau pas lagi ada sepeda, terus yang pakai sepeda komplain, kan jadi dilema juga ya. Dalam pembuatan jalur khusus sepeda ini, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar antara pengguna sepeda dan pengguna jalan lainnya. Hanya saja menurut gua sosialisasinya kurang. Apakah motor juga boleh masuk, atau motor memang nggak boleh masuk sama sekali dalam peraturannya? Karena selama di jalan pun masih banyak aja gue lihat yang pengguna sepeda nggak mau pakai jalur sepeda. Saat fasilitas itu dibuat, atau mungkin suatu peraturan dibuat tapi sosialisasinya kurang, itu akan mengakibatkan masyarakat yang kurangnya edukasi mengenai suatu aturan tersebut. Jadi kalau menurut gua, saat satu peraturan dibuat, itu sosialisasinya juga harus kuat Pak, supaya masyarakat juga mengerti, agar di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena masyarakat udah tahu sebagaimana mestinya kalau menghadapi jalur sepeda. Kalau jalur busway kan ya udah jelas ya, dari dulu juga jalur busway ya hanya busway, dan kendaraan yang bersifat darurat bisa nggak apa-apa lewat situ. Itu ya guys ya. Dan ini udah mulai malam, udah mau jam 6 dan masih terjebak di macetnya Sudirman. Wadidaw. Gila sih ini macetnya mah.
akhirnya bisa merasakan angin yang sedikit segar. Karena kalau di macet itu bukan cuma nggak dapat angin ya guys ya, tapi hawa panas dari kendaraan-kendaraan sekitar itu sangat-sangat pengaruh. Jadi kalau buset kaget gua. Jadi kalau di macet itu udah nggak dapat udara dari gini nih, kalau kita jalan udah nggak dapat udara, sama panas dari kendaraan-kendaraan sekitar itu, wah rasanya tidak bisa dijelaskan, alay banget deh. Buset. Kita masuk terowongan. Gue demen banget nih iseng. Gabut sekali diriku. Baru kita ambil kiri ya guys ya, karena kita nggak boleh naik. Kita lewat Antasari. Oke guys, sekarang gua udah di Lenteng Agung dan ini jam 7:05. Buset, macetnya nampol. Segitu dulu video dari gua. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. And bye-bye.